Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membawakan sebuah pengalaman mistis yang dibagikan oleh seseorang. Yang di sini kita panggil saja dengan nama Pak Waskito. Kisah ini dialami oleh Pak Waskito yang berdomisili di Salatiga, Jawa Tengah. Sampai saat ini, Pak Waskito masih berprofesi sebagai pengrawit atau biasa yang disebut dengan Wiyogo. Wiyogo adalah seseorang yang bertugas menabuh kendang dalam seni pergelaran karawitan, khususnya di kota Solo dan sekitarnya. Profesi itu telah dilakoni sudah hampir 10 tahun lamanya. Dan profesi itu sudah berjalan turun-temurun semenjak ayahnya yang bernama Bapak Sutikno, yang kemudian mengalir begitu saja menurun ke Pak Waskito. Bapak Sutikno kini tak lagi bergelut dengan dunia pengarawitan. Akan tetapi, dia masih menyimpan beberapa koleksi kendang di rumahnya. Salah satunya sebuah kendang tua yang terbuat dari kayu nangka miliknya. Di beberapa sisi, sudah banyak cat yang mengelupas dan mulai terlihat kayu dasarnya. Secara ukuran, kendang itu memang lebih besar dan berat bila dibanding dengan koleksi kendang lain milik Bapak Sutikno. Satu hal yang membuat penasaran Pak Waskito yang belum terjawab. Kendang tua itu selalu mengeluarkan aroma bunga melati dan setiap permukaannya selalu tampak mengkilat mengeluarkan minyak. Dulu sewaktu Bapak Sutikno masih eksis sebagai Wiyogo, kendang itu selalu dia bawa kemana-mana. Menurut penuturan beliau, pernah suatu ketika kendang itu tertinggal di rumah saat akan melakukan pertunjukan karawitan. Namun dengan tiba-tiba, kendang itu sudah berada di tempat Bapak Sutikno melakukan pertunjukan. Semua anggota karawitan yang hadir pada saat itu seperti heran dan tidak percaya, karena kendang itu seakan hidup dan punya nyawa. Mulai saat itulah teman-teman seperjuangan Bapak Sutikno memanggil kendang itu dengan sebutan Nyai Denok. Setiap kali kendang itu berada di tangan Bapak Sutikno, penonton seakan tersihir dengan suaranya. Semenjak Bapak Sutikno tidak bergelut lagi di dunia pengarawitan, kendang Nyai Denok tak lagi dipergunakan untuk pertunjukan dan hanya tersimpan rapi di rumah Bapak Sutikno. Selama tinggal bersama bapaknya, Pak Waskito tidak pernah sekalipun menemui suatu hal yang janggal. Sampai suatu ketika, Pak Waskito mengalami suatu hal yang naas. Kendang yang biasa digunakan untuk pertunjukan tiba-tiba terjatuh dan rusak. Butuh beberapa hari untuk memperbaikinya. Padahal waktu itu sedang banyak tanggapan atau orderan untuk pentas karawitan. Sepintas dia teringat tentang kendang-kendang milik bapaknya. Pak Waskito pun berniat untuk meminjamnya beberapa hari untuk seni karawitan. Tanpa pikir panjang, dia pun sowan ke rumah bapaknya. Begini Pak, sebenarnya kedatangan saya ke sini bertujuan untuk meminjam beberapa kendang koleksi milik Bapak untuk pertunjukan karawitan. Sebab kendang yang biasa saya pakai sedang rusak akibat terjatuh dari panggung tempo hari. Dan sekarang masih dalam reparasi Pak. Mungkin butuh waktu beberapa hari baru bisa digunakan lagi. Jelas Pak Waskito. Sementara itu Bapak Sutikno hanya manggut-manggut, seperti memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh anaknya saat itu. Boleh saja, asal ada tapinya. Kamu harus mengantarkannya pulang sebelum jam 12 malam. Dengan begitu, semua akan lancar berjalan dengan semestinya. Pesan Bapak Sutikno. Dan tanpa pikir panjang, Pak Waskito pun langsung menyanggupi persyaratan dari bapaknya itu. Ini, Nyai Denok, gunakan dengan baik dan sewajarnya. Ada suatu peristiwa yang erat hubungannya dengan benda ini. Mungkin kamu akan paham suatu saat nanti. Ada sesuatu yang harus kamu jaga dari benda ini. Pesan Bapak Sutikno. Meskipun sebenarnya Pak Waskito tidak mengerti tentang apa yang sedang dibicarakan oleh bapaknya. Yang ada di benaknya saat itu, kendang itu harus dijaga. Sebab merupakan benda kesayangan bapaknya.
terlepas dari rumor-rumor gaib yang masih simpang siur yang tidak terlalu dipedulikannya. Hari pertama Pak Waskito menggunakan kenang itu, apresiasi yang sangat luar biasa dia dapatkan. Entah kenapa, di saat dia menabuh, badannya terasa dipenuhi oleh energi yang begitu besar. Suara yang dihasilkan kenang itu juga sangat mendayu-dayu mengiringi setiap gendik kerawitan yang dibawakan. Semua tamu yang mendengarnya seakan terhipnotis. Hari itu selesai pertunjukan, Pak Waskito mengembalikan kenang bapaknya dengan tepat waktu. Dan juga dia menceritakan kejadian luar biasa yang baru saja dialami. Saat itu bapaknya hanya tampak tersenyum puas. Seakan-akan dia sudah mengetahui tentang kejadian itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Pak Waskito memutuskan untuk menginap di rumah bapaknya, sambil mengingat memori-memori di masa lalu. Kamar Pak Waskito terletak di seberang ruang tamu, yang kebetulan hanya berbatasan tembok dengan pendopo kecil tempat bapaknya menyimpan barang kuno miliknya. Dengan cepat Pak Waskito pun tertidur di kamar peraduannya. Saat itu, suasananya masih terasa sama seperti waktu dia kecil dulu. Tiba-tiba Pak Waskito terbangun mendengar suara kendang bertalu-talu. Sepintas, dia memeriksa jam tangan yang dipakainya. Waktu masih menunjukkan pukul 1 dini hari. Pak Waskito yang saat itu penasaran, lalu sengaja mengintipnya. Dari sela-sela pintu terlihat Bapak Sutikno berpakaian surjan lengkap, sedang bersila membelakangi sambil memainkan kendang tua tersebut. Oh, jadi nih toh alasan Bapak menyuruhku mengembalikan kendangnya sebelum jam 12 malam. Ya sudahlah, aku lanjutkan tidur saja. Lagian besok aku harus pentas kerawitan lagi. Batinnya. Pak Waskito yang tampak lelah melanjutkan tidurnya kembali sampai pagi datang. Toh, Waskito, bangun, sudah siang. Sarapan dulu. Sudah disiapkan sama ibumu tuh. Terdengar Bapak Sutikno membangunkan Pak Waskito yang masih tertidur. Dengan mata yang masih mengantuk, dia ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu dia menuju ke meja makan keluarga. Di sana, tampak Bapak Sutikno dan Bu Mirah telah menunggu. Ada apa sih Pak, buru-buru bangunkan? Saya masih ngantuk nih. Lagian Bapak sih main kendangnya sampai pagi. Tidur saya kan jadinya keganggu. Tapi nggak apa-apa lah. Lain kali ajari saya yang seperti itu ya Pak. Ujarnya. Hah? Main kendang? Semenjak kamu datang tadi malam, bapakmu langsung berbaring di tempat tidur. Katanya kurang enak badan. Ibu sendiri yang kerokin, sahut Bu Mirah. Lah, kalau Bapak sudah tidur semenjak aku datang tadi malam, lalu siapa yang bermain kendang semalam suntuk? Batinnya. Beberapa kali Pak Waskito memandangi wajah bapaknya untuk mendapatkan kejelasan. Akan tetapi, bapaknya hanya membalas dengan senyuman tipis. Hari itu Pak Waskito lalui kembali dengan luar biasa. Tentunya dengan berkat pinjaman kendang tua milik bapaknya. Dia merasa ada sesuatu yang misterius semenjak meminjam benda tersebut. Kali ini, dia harus pulang larut malam dan terpaksa kembali menginap di rumah bapaknya. Badannya memang terasa sangat lelah. Namun, matanya belum juga bisa terpejam setiap kali mengingat peristiwa yang dihadapi semalam. Arlojinya sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sama seperti waktu semalam saat dia melihat sosok bapaknya memainkan kendang itu.
Tapi belum juga terdengar permainan kendang bapaknya. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara gending Jawa dari pendopo kecil tempat penyimpanan barang milik ayahnya. Rasa penasaran Pak Waskito kembali muncul. Perlahan dia bangkit dari tempat tidurnya dan kemudian berjalan mengendap-endap ke arah suara itu berasal. Seketika tubuhnya bergetar hebat. Saat yang dilihat dari sela-sela kamarnya adalah sesosok sinden perempuan berpakaian lengkap, sedang duduk menghadapnya dengan tanpa kepala alias buntung. Pak Waskito yang panik langsung kembali ke peraduannya dengan mengunci pintu kamar yang ditempati olehnya. Sosok itu terdengar berjalan menuju ke arah kamar Pak Waskito. Dengan mudah, sosok sinden itu masuk dan duduk di kursi kamar tempat di mana Pak Waskito sedang beristirahat. Lalu sosok perempuan itu terus-menerus melantunkan gending Jawa di samping Pak Waskito yang sedang berbaring. Sampai akhirnya Pak Waskito merasakan ngantuk yang luar biasa dan dia pun tertidur. Begitu Pak Waskito terbangun, hari sudah pagi. Dia seperti tidak percaya dengan hal yang baru saja dialaminya tadi malam. Namun aroma wangi melati yang bercampur dengan bau anyir darah masih begitu kuat dari kamar itu. Pak Waskito tidak berani menceritakan kejadian mengerikan itu kepada kedua orang tuanya. Seusai sarapan pagi, Pak Waskito kala itu langsung saja berangkat ke pementasan kerawitan bersama rekan-rekannya yang lain, dengan masih membawa kendang Nyai Denok milik bapaknya. Dia tak berhenti memikirkan hal-hal mistis yang dialaminya akhir-akhir ini. Pementasan hari itu pun berjalan lancar tanpa kendala. Dan lagi-lagi pujian mendarat ke rombongan mereka. Pemilik hajat berjanji akan kembali menyewa rombongan kerawitan dalam waktu dekat ini. Semua rombongan merasa senang bukan main karena mendengar hal tersebut. Namun, Pak Waskito hanya terlihat diam seakan tidak peduli dengan hal itu. Yang terpenting baginya adalah bagaimana cara memecahkan misteri yang menghantuinya akhir-akhir ini. Setelah acara pementasan kerawitan itu selesai, mereka pun pulang dengan penuh sukacita. Malam semakin larut. Kali ini, kendang si Denok milik bapaknya sengaja dibawa pulang ke rumah oleh Pak Waskito. Rasa trauma yang mendalam masih dirasakan setiap mengingat kejadian seram yang dialaminya. Apalagi jika teringat dengan sosok sinden kepala buntung itu. Hari itu Pak Waskito memutuskan tidak lagi menginap di rumah bapaknya. Dia berpikir, biarlah kendang Nyai Denok berada di rumahnya malam ini. Soalnya masih ada satu kali pementasan lagi sebelum kendang-kendang miliknya selesai direparasi. Angin tiba-tiba bertiup kencang malam itu. Seakan mau turun hujan lebat.
Sesaat Pak Waskito teringat akan pesan bapaknya, apabila Kendang Nyai Denok harus kembali pulang ke rumah sebelum jam 12 malam. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Tapi dengan sengaja Pak Waskito masih menyimpan di rumahnya. Karena jujur saja, dia masih sangat trauma jika harus bertemu dengan sosok mengerikan itu lagi. Pak Waskito yang saat itu sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba mendengar lantunan gending Jawa, sama persis seperti malam kemarin. Namun kali ini secara bersamaan diiringi suara tabuhan kendang. Dengan gemetaran, dia berusaha mencari tahu asal suara gending tersebut. Dan kejadian aneh pun kembali terulang dia dapati. Dia melihat sesosok pria yang sedang menabuh kendangnya dengan berpakaian surjan lengkap, dan wajahnya seperti dia kenal. Ternyata itu adalah Bapak Sutikno sewaktu masih muda. Sedangkan sosok yang satu lagi berpakaian sinden, dengan selendang kuning yang tersampir di lehernya. Gending itu menggema hampir di seluruh ruangan rumah. Tak lama kemudian, kedua sosok yang dilihatnya tampak beranjak dan berjalan keluar rumah sambil terus menembang dan menabuh kendangnya. Pak Waskito yang penasaran terus menguntirnya dari belakang. Tiba-tiba kedua sosok itu berhenti pada sebuah tempat yang terdapat banyak kerumunan orang-orang yang tampak sedang menunggu keduanya. Tak berapa lama kemudian, mereka pun duduk dan memainkan perannya layaknya pertunjukan kerawitan yang sedang berlangsung. Beberapa saat kemudian, muncul beberapa orang yang tinggi besar. Salah satu di antaranya berpakaian demang. Mereka pun terlibat perseteruan dengan kedua sosok tadi. Sosok sinden itu berusaha menghalangi si Wiyogo yang telah jadi bulan-bulanan. Sampai akhirnya tebasan golok salah satu pengawal demang itu memisahkan kepala sinden tersebut dengan badannya. Demang itu membawa badan si sinden ke suatu tempat, sedangkan kepalanya dilempar ke arah Wiyogo itu. Semua terjadi begitu cepat, sampai akhirnya Pak Waskito ditemukan pingsan di pemakaman tua dekat rumah bapaknya, yang jaraknya tergolong jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Pak Waskito ditemukan sudah tergeletak dengan memeluk kendang Nyai Denok. Setelah hari itu, bapaknya bercerita banyak tentang masa lalunya. Dulu, mereka adalah sepasang kekasih yang melestarikan seni kerawitan. Sampai suatu ketika, ada seorang demang yang diam-diam jatuh hati pada sinden yang merupakan kekasihnya dulu. Namun sinden itu menolak. Akan tetapi, demang itu tetap bersikeras memaksanya. Sampai ketika peristiwa itu terjadi. Demang itu memerintahkan anak buahnya untuk memotong leher sinden malang tersebut. Tubuhnya dibawa entah kemana. Kabarnya menurut kesaksian dari beberapa orang yang melihat, sebelum tubuh sinden itu dikubur, demang itu memperkosanya terlebih dahulu. Baru setelah itu dia kuburkan secara tidak layak di kuburan tua tempat Pak Waskito ditemukan.
dan kepalanya disimpan di dalam kendang Nyai Deno sebagai bukti cintanya. Sampai akhirnya Bapak Sutikno tersadar untuk menguburkan kepala itu di tempat yang layak dan mendapatkan Bu Mirah sebagai istrinya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bagikan. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga serta nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya agar kami makin semangat lagi untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.